Wilujeng Sumping di Desa Bagawat, sebuah desa indah yang memiliki berbagai potensi serta memiliki kekayaan alam yang luar biasa indah. Walaupun letak Desa Bagawat terbilang jauh dari pusat kota Kuningan, namun itu bukan halangan bagi masyarakat Desa Bagawat untuk bisa mandiri dalam menjalankan roda kehidupan. Jarak tempuh dari pusat kota Kuningan menuju Desa Bagawat memang cukup jauh, yaitu sekitar 37 km. Namun, sesampainya di Desa Bagawat, kita akan melihat keindahan alam yang menarik. Secara administratif, Desa Bagawat masuk dalam wilayah Kecamatan Salajambe dan termasuk wilayah paling selatan dari Kabupaten Kuningan karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis. Keanekaragaman hayati serta kekayaan alam di Desa Bagawat masih sangat terawat. Ini terlihat dari masih bersih dan asrinya lingkungan di desa ini. Dua gunung yang menjulang tinggi seakan menjadi penjaga kehidupan di Desa Bagawat adalah Gunung Sodong dan Gunung Bagawat. Dua gunung yang tinggi yang menjadi benteng tangguh bagi warga desa sekaligus menjadi sumber kehidupan. Dari kesuburan dua gunung ini, masyarakat Desa Bagawat menggantungkan hidup mereka. Sejauh mata memandang, mata akan selalu dimanjakan oleh pemandangan nan indah, khas perbukitan, udara yang bersih, serta hamparan sawah yang luas, membuat Desa Bagawat terlihat sangat indah dan mengagumkan. Desa Bagawat memiliki luas sekitar 432 hektar dengan penduduk sekitar 1.501 jiwa dengan 507 kepala keluarga. Kekayaan alam yang melimpah membuat 90% penduduk Desa Bagawat berprofesi sebagai petani. Ini dapat terlihat dari jumlah luas lahan pertanian padi seluas 88 hektar. Menurut Kepala Desa Bagawat, Ertika menerangkan, dulu Desa Bagawat adalah bagian dari Desa Ciberung. Karena wilayah Desa Ciberung dirasa terlalu luas, maka pada tanggal 14 Mei tahun 1980 dibentuklah Desa Bagawat dengan memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Tanggulung, Dusun Babakan, serta Dusun Sunaherang. Terima kasih. Sejarah Desa Bagawat, awal mulanya Desa Bagawat itu merupakan dari 3 kampung, yaitu Kampung Tanggulung, Kampung Babakan, dan Kampung Sunaherang. Pada mulanya Bagawat ini menginduk ke Desa Ciberung, yang mana pada tahun 1980 Desa Bagawat memisahkan diri dari Desa Ciberung menjadi Desa Bagawat. Pada saat itu tepatnya pada tanggal 14 Mei
tahun 1980. Dari sektor pertanian, Desa Bagawat bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Dalam 1 tahun, bisa mendapatkan penghasilan 1.056 juta rupiah. Sangat luar biasa untuk ukuran desa kecil. Selain pekerjaan turun-temurun, faktor kemajuan Desa Bagawat di sektor pertanian adalah tanahnya yang subur, didukung oleh sumber mata air yang baik. Ada lahan pertanian tada hujan, ada juga lahan pertanian yang menggunakan air dari Gunung Sodong. Di daerah pedesaan, beras telah menjadi simbol status ekonomi rumah tangga. Selain menjual hasil pertanian padi, masyarakat desa juga mengkonsumsi nasi dari ladangnya sendiri. Ya, semacam swasembada beras. Bahkan yang lebih menarik, areal persawahan warga tidak hanya di sekitar desa, namun juga sampai ke wilayah tinggi di Gunung Sodong. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Bagawat berprofesi sebagai petani, namun masyarakat juga mempunyai pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Di sela-sela waktu luang atau sepulang dari lahan pertanian, masyarakat membuat anyaman dari bambu. Mereka membuat tempat nasi dari bambu atau masyarakat menyebutnya boboko. Ada 2 ukuran tempat nasi yang mereka buat, yaitu tempat nasi berukuran besar atau boboko, serta tempat nasi berukuran kecil atau ceceting. Kapasitas masyarakat Desa Bagawat hampir kebanyakannya bertani, tapi di samping itu mempunyai merupakan kerajinan tangan, yaitu sebagai pembuat anyaman bambu atau anyaman bakul, anyaman ya bobokok lah istilahnya kalau di sini ya. Apakah anyaman itu bisa menghidupi keluarga mereka, Pak? Alhamdulillah. Jadi dalam hak penghasilan pembuatan anyaman bakul atau anyaman boboko, masyarakat Desa Bagawat merasa sangat terbantu, sebab ada dalam istilah di Bagawat ya, katanya kata orang tua dulu itu memang dikatakan sebagai katanya itu ya sebagai tulak malarat cenanya, lamun cek istilah Sunda mah cenah. Lumayan lah. Jadi alhamdulillah kebanyakan ya dapat menghidupi, dapat menyekolahkan, baik dapat membeli kebutuhan yang lainnya dari hasil anyaman tersebut. Bertani dan menganyam merupakan tradisi turun-temurun di Desa Bagawat. Selain untuk menambah penghasilan, juga untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah perdesaan. Pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Bagawat tentu akan dapat mewujudkan kemandirian seluruh komponen masyarakat desa dalam melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas pembangunan ekonomi desa. Di Desa Bagawat ada Abah Dona yang telah puluhan tahun menekuni profesi sebagai pembuat anyaman tempat nasi dari bambu. Jika pada pagi hari, Abah Dona pergi ke ladang untuk bercocok tanam, pada sore harinya, Abah Dona membuat anyaman bambu untuk tempat nasi, yaitu boboko dan ceceting. Abah Dona menjelaskan, ada beberapa tahapan untuk membuat boboko. Pertama, siapkan bambu yang kemudian digergaji dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Setelah itu, baru bambu yang telah diraut tipis bisa dianyam. Proses penganyaman juga terbagi dalam beberapa tahapan. Pertama, anyam bambu yang telah diraut.
sesuai pola dan ukuran tempat nasi atau disebut juga dibiritan. Selanjutnya setelah proses menganyam, Abah Dona membuat lingkaran di bagian atas tempat nasi yang terbuat dari bambu yang agak tebal. Ini disebut proses diwengku. Lalu sebagai finishing, Abah Dona melakukan proses soko atau pemberian kaki untuk boboko. Proses ini menggunakan bambu yang agak tebal karena bagian inilah yang berfungsi supaya wadah nasi bisa berdiri tegak. Selain sebagai pembuat boboko, Abah Dona juga bertindak sebagai bandar atau pengepul bagi masyarakat desa Bagawat yang membuat boboko. Dirinya membeli boboko dari masyarakat desa sebesar Rp3.000 per satu buah boboko. Upami ieu tos sok miwarang deui teu. Nona melana. Urang mah ya meser. Seueur anu ieu teh KBG di dieu teh anu ieu damel ieu urang teh di peseran. Oh, di peseran ku si Bapak. Peseran ku urang teh. Kapungkurna urang ge nganyam biasa gitu. Upami meseran hijina sabaraha, Pak? 3.000 ayeuna teh. Murah. Kamari mah tos sakodi teh tos sampai 75 sakodi teh. Ayeuna teh turun. Upami ge di Calna ka mana, Pak? Di Calna ka Kuningan. Karaja desa ngisana mah. Bosna teh datangna ka dieu langsung urang mah teu mangkatkeun datang sorangan teh ditu. Upami ieu sok digintun keluar kota oge? Dukari di situ desa sareng di desa paling Ciamis ya, Pak. Ka Ciamis eta geus kalah kebiasaan. Tempona mah sok sampai ka Bogor. Sampai ka Bogor si Arsim teh. Untuk masalah bahan baku, masyarakat desa mengaku tidak kesulitan karena semua bahan baku mereka dapatkan dari alam desa Bagawat. Namun, kini ada kendala dalam penjualan, di mana saat ini banyak masyarakat yang beralih menggunakan wadah nasi dari plastik sehingga harga boboko menjadi murah. Kunaon geuning mirah ayeuna? Ayeuna duka ada di pasaran anak iseun. Kapungkurna sampai 120 sakodi. Oh, gitu. Oh, dari ayeuna teu kiateun. Tah. Ti iseuna teh jalmina henteu ngaranggo ciceting teh nepi kumaha? Jigana ayeuna teh dioper kana plastik. Gitu. Ayeuna teh dari kapungkurna mare mah. Pokona kapungkurna mah eta teh mode saminggu teh lah 100 kodi mah saep. Kinten-kinten tahun sabaraha eta teh? Ya anyar nembe sabaranya tahun kamari. Tahun kamari namun tahun ieu ye nembe ieu 3 bulan 4 bulan lah. Oh gitu. Ayeuna teh nu sepi teh. Di dieu ngadamelan naon wae, Pak? Di dieu khusus nu kieu wae. Nganggeuskeun bungkul. Jadi damelan ieu teh seting. Oh, jadi ki sabaraha, Pak? Pengawisna. Tah ayeuna teh mirah, ayeuna teh ukur 120 Per kodi. sakodi. Sapoina 60. 60. Nitin 6.000 hiji. Berarti ayeuna mah menurun ya, Pak nya? Nurun nuhun. Kepungkur datos langkung sakitu teh. Ai dina ngadamel nya produksinya, Pak, dina produksi ieu kendalana naon sih, Pak? Tah nu dieu teh aya kendalana. Kayaknya. Aya. Bahan seueur. Bahan seueur di dieu ge gitu. Lamun teu pajeng rada susah. Kaya deui ieu. Berarti pasaran unggul ya, Pak. Nuhun. Menurut Abah Dona, satu kodi boboko yang berjumlah 60 buah dijual seharga Rp120.000.
Dalam 1 bulan, industri ini dapat menghasilkan 800 kodi atau sekitar 16.000 buah boboko atau ceceting dengan omset mencapai 80 juta per bulan. Selain membuat boboko, masyarakat desa juga memproduksi makanan tradisional khas dari Desa Bagawat. Adalah kerupuk ranggining dan seroja. 2 makanan tersebut telah menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat karena penjualannya yang laris manis di pasaran. Menurut pembuat kerupuk ranggining, Ibu Rokayah menjelaskan, untuk membuat kerupuk ranggining dibutuhkan beberapa bahan, yaitu tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, serta penyedap rasa. Campurkan bahan adonan tadi menjadi satu. Pipihkan adonan berbentuk bulat, lalu giling hingga menyerupai bentuk mie. Setelah adonan semua digiling, lalu bentuk gilingan adonan dengan cetakan khusus yang berbentuk bulat. Setelah berbentuk bulat, lalu adonan dikukus selama kurang lebih 1 jam. Pengukusan ini bertujuan agar adonan yang berbentuk mie bisa menyatu. Setelah melakukan pengukusan, adonan lalu dijemur di bawah terik sinar matahari selama 1 hari. Dan setelah dijemur, baru bahan mentah ranggining ini dipak. Untuk penjualannya, warga desa membuat sesuai pesanan. Selain dijual di sekitar wilayah desa, juga untuk dijual kembali ke pasar, bahkan dijual sampai ke luar Jawa Barat sebagai oleh-oleh. Harganya sendiri terbilang murah, hanya Rp6.000 per pak dengan isi 20 ranggining mentah. Kalau nggak ambil kayak Ibu lagi buat apa, Bu? buat renggining. Renggining. Iya. Itu terbuat dari apa, Bu? Dari tepung beras sama tapioka, tepung tapioka. Itu cara membuatnya gimana, Bu? Pertama beras itu digiling dulu, terus dikukus. Udah digiling tuh dikukus beras, udah dikukus dicampur sama tepung tapioka, Pak. Kasih bumbunya bawang putih. Nanti ini direbus apa digoreng? Dikukus sesudah ini dikukus dulu, Pak. Dikukus, dijemur. Udah dikukus baru dijemur. Untuk pemasarannya buat kemana, Bu? Kalau pemasaran ya Boleh kalau pesen, gitu. kalau ada yang pesen ya saya buatin gitu, Pak. Warung-warung kadang ada yang diisi gitu, kadang. Banyak nggak, Bu, masyarakat sini yang membuat ini? Oh, banyak, Pak. Banyak. Ya. Rata-rata dijual suka kemana? Dikirim kemana gitu? Oh, Kadang ke Kuningan juga. kalau ada yang mesen ke Kuningan juga bisa ada. Udah masuk. Gitu. Udah masuk ya. Ke Jakarta kemana sampai ke Jawa juga udah. Itu kalau ada yang mesen banyak itu buat oleh-oleh. Harga Bu mungkin berapa Bu per pak? Harga per pak 6.000, Pak. Isi 20. Selain ranggining, ada juga seroja. Makanan yang gurih dan renyah serta murah meriah khas dari Desa Bagawat, yaitu seroja. Untuk membuat seroja, 1 kg tepung beras ditambahkan 1 butir telur, sementara untuk bumbunya menggunakan bawang putih, ketumbar, kemiri, serta penyedap rasa. Setelah semua bahan tercampur, lalu goreng adonan dengan menggunakan cetakan khusus yang bentuknya menyerupai bunga. Unik dan gurih sekali rasanya. Untuk penjualannya sendiri, sama seperti penjualan kerupuk ranggining, yaitu dijual di daerah sekitar desa serta ke beberapa pasar di Kabupaten Kuningan. Nah, ini dia tujuan terakhir kita di Desa Bagawat, yaitu melihat keindahan alamnya. Ada sebuah curug atau air terjun yang menjulang tinggi di Desa Bagawat. Tempatnya yang terpencil serta keasrian alamnya yang masih terjaga membuat curug ini terlihat begitu indah dan megah. Namanya Curug Ngelai. Dinamakan Curug Ngelai
karena jika musim kemarau debit airnya menyusut hingga hanya menetes saja. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Bagawat menamakan curug ini dengan Curug Ngelai. Dari pusat Desa Bagawat, kita harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju curug. Namun, jarak tidak akan berarti apa-apa ketika kita melihat keindahan alam Curug Ngelai. Tapi sebelum kita sampai ke Curug Ngelai, kita harus berjalan kaki melewati lembah dan areal persawahan. Kami berjalan dan terus berjalan menyusuri sawah dan perbukitan, seolah tengah mengejar mimpi yang tidak akan pernah habis. Rasa lelah dan letih menghinggapi tubuh kami. Namun, rasa penasaran dan ketertarikan kami untuk melihat Curug Ngelai dari dekat menjadi pemicu semangat kami. Kaki kami seolah terkunci oleh jarak yang telah kami tempuh. Di dalam letih, kami memiliki sebuah keinginan bersama tersirat sebuah doa, yaitu ingin melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa indah. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya kami sampai. Ini dia Curug Ngelai. Curug atau air terjun yang memiliki ketinggian 100 meter dan lebar 150 meter ini terlihat luar biasa. Tak habis kami mengucapkan kalimat subhanallah, begitu indah ciptaanmu Tuhan. Airnya yang jernih dan dingin layaknya air es membuat siapapun akan takjub melihat curug ini. Ada pengunjung yang mandi di bawah curug ini. Ada yang berfotoria mengabadikan keindahan curug ini. Kepala Desa Bagawat, Ertika mengatakan, jika melihat dari sisi legenda, dahulu curug ini dinamakan Curug Ki Bagus Talang. Namun, karena sekarang kondisi airnya tidak sederas dulu, maka curug ini diganti namanya menjadi Curug Ngelai. Potensi desa yang ada di Bagawat, ya diantaranya kami Desa Bagawat memiliki pariwisata, yaitu Curug Ngelai. Atau pada waktu itu dapat dikatakan bahwa curug itu dikatakan Curug Ki Bagus Talang. Dulunya ada Curug Ki Bagus Talang, itu ada. Memang itu ada riwayat singkatnya, cuma itu orang-orang tua dulu ada katanya gitu. Cuma sekarang ya karena keadaan kondisinya keluar airnya demikian seperti yang apa tuh tidak begitu besar, akhirnya dikatakannya karena Curug Ngelai. Memang fasilitas di curug ini belum memadai. Faktor kelestarian alamlah yang menjadi pegangan teguh kenapa sampai saat ini Curug Ngelai belum dikembangkan. Untuk mengunjungi curug ini tidak dikenakan tarif masuk. Pengunjung hanya dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 yang letaknya cukup jauh dari lokasi curug. Menurut salah seorang pengurus Desa Bagawat, Sunadi mengatakan, curug ini cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan. Ada wisatawan dari Kuningan, bahkan dari Cirebon. Kedepan masyarakat dan aparatur desa akan membenahi Curug Ngelai agar semakin nyaman bagi pengunjung. Pak, bisa jelaskan mungkin secara singkat tentang Curug Ngelai ini, Pak?
Ya, secara garis besarnya Curug Ngelai menggunakan Curug Ngelai memang yang kira-kira ada ketinggian 100 meter dan lebar kemungkinan lebih dari 50 meter. Awalnya memang sia-sia tempat wisata ini. Desa Bagawat yang sebenarnya punya potensi yang benar-benar cukup memuaskan kalau bisa mengelolanya. Ya sampai saat ini alhamdulillah dari Cirebon, dari Kuningan ada juga yang mengunjungi tempat wisata ini. Cuma di lokasinya belum ada penataan yang benar-benar istilahnya memuaskan di pengunjung. Tengah ke depan Pak untuk membuat Curug Ngelai ini menjadi terkenal dan lebih baik bagaimana Pak? Untuk ke depan mudah-mudahan terlaksana. Sekarang ada Bakuwu yang baru sudah istilahnya memperjuangkan, sudah sempat ke sana kemari untuk membenahi di daerah Curug Ngelai ini. Mudah-mudahan sampai dengan rencana dan cita-citanya, apalagi sekarang ada dana, mudah-mudahan ada kusuran dana untuk mengelola Curug Ngelai ini. Jika dikelola serta dipromosikan dengan baik, bukan tidak mungkin Curug Ngelai dan Desa Bagawat menjadi sebuah desa wisata yang akan dikunjungi oleh banyak wisatawan. Dengan melihat penghasilan dari sektor pertanian, home industri, serta sektor wisata alam, Desa Bagawat sudah selayaknya mendapat bantuan dari semua pihak, baik dalam hal pendanaan maupun pelatihan dalam mengembangkan potensi desa. Karena jika desa ini dibangun dan dikembangkan secara profesional, bukan tidak mungkin Desa Bagawat akan menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Kuningan. Sekian dulu liputan tim TV Kuningan di Desa Bagawat. Semoga liputan kami kali ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang keindahan dan keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan, Rapi Winangun, Kertaraharja.